Halo teman-teman, ketemu lagi di Bukan Ari Aja. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin kontroversial, mungkin tabu, tapi kita bahas aja ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan tertentu buat yang tercerahkan ya. Yang nggak tercerahkan nggak apa-apa ya. Kali ini kita akan bahas tentang prostitusi ya, atau bahasa sederhananya adalah perzinahan komersil ya. Itu sepertinya lebih menjurus dan lebih memperjelas kegiatannya ya. Jadi ternyata prostitusi ini atau perzinahan ini sangat sulit sekali ditutup di Indonesia, bahkan di dunia. Kabarnya ini adalah profesi komersil tertua di dunia. Saya nggak tahu penelitiannya dari mana, apakah ada pendataan dari abad-abad sebelum Masehi atau dari ribuan tahun yang lalu, tapi pernah ada ungkapan seperti ini ya. Buat yang tahu penelitiannya silakan komen di kolom komentar ya. Langsung aja kita bahas tentang 5 manfaat lokalisasi prostitusi ya. Saya punya contekan di sini supaya nanti lebih runut bahasannya ya. Yang pertama, lokalisasi ini atau tempat zina ini adalah tempat favorit ya pezina dalam menyalurkan hobinya ya. Jadi mereka ini bisa menyalurkan hobi zinanya ini dengan aman. Jadi ini ada dampak baiknya juga. Jadi mereka itu tidak, matanya tidak gelambiar gitu, kalau orang kalau di saya nyebutnya begitu ya. Matanya tuh nggak jelalatan kemana-mana ya, lirikin istri tetangga, ngelirikin anak tetangga ya, atau ngelirikin ayam tetangga ya. Tapi ada satu kasus yang unik. Jadi kalau tidak salah itu di Thailand ya. Kalau salah lagi-lagi koreksi ya. Ada satu maniak zina. Ini dia sangat terobsesi sekali untuk melakukan hubungan seksual dengan sendal, sehingga dia rela mencuri banyak sendal, mungkin ratusan sendal tetangganya dicuri dan digunakan untuk berhubungan seksual. Saya nggak tahu juga bagaimana caranya, tapi ini tidak normal ya. Mudah-mudahan kalian terhindar dari sifat seperti itu ya. Itu yang pertama. Kita bahas yang kedua. Yang kedua, tempat perzinahan ini, lokalisasi prostitusi ini adalah pangsa pasar yang sangat besar untuk produk kondom ya. Apa itu kondom? Kondom itu adalah pembungkus atau pengaman ya. Nanti searching sendirilah di Google ya. Saya mau jelasin tapi agak geli gimana gitu ya. Ini sekedar info ya. Jadi ada satu laporan yang sudah masuk media massa juga. Jadi penjualan kondom di Indonesia ini ternyata cukup banyak ya. Ada kurang lebih 180 juta piece per tahun ya. Jadi ada 180 biji. Ada bijinya ya. Ya 180 juta kondom lah di Indonesia ya setiap tahunnya. Itu pasti ada yang make ya. Nggak mungkin juga untuk ikat rambut atau untuk ikat nasi bungkus, kan nggak mungkin juga ya, walaupun sama-sama karetnya ya. Ya, kita berandai-andai, andai kata ya, kita berhitung dan berandai-andai. Andai kata satu biji kondom atau satu piece kondom, satu buah kondom ini harganya 2.000, walaupun ada yang bervariasi ya, mau yang bergerigi atau yang polos ya. Kalau bergerigi hampir 5.000 katanya. Saya belum pernah beli satu pun ya, dan nggak minat juga untuk memakainya. Andaikan satu buah adalah 2.000, maka kalau dikalikan 180 juta sama dengan 360 miliar rupiah. Ini omset yang cukup besar untuk sesuatu barang yang menurut saya menggelikan dan menjijikkan ya.
Bayangkan pajaknya, bayangkan orang-orang yang berkutat di bisnis ini tentu punya keuntungan yang besar juga, karena 360 miliar itu dahsyat ya. Saya juga nggak nyangka, tapi ketika menelusuri tentang benda ini, ternyata ini bisnis yang sangat besar juga ya. Itu yang kedua. Kita bahas yang ketiga ya. Yang ketiga, ini lagi-lagi soal uang ya. Jadi lokalisasi prostitusi ini menjadi ladang upeti bagi preman atau jasa keamanan dan oknum-oknum ya. Saya nggak bilang oknum apa, tapi yang jelas oknum-oknum. Bahkan di satu provinsi, di sebuah kepulauan yang banyak turisnya, ini pernah ada yang ditertibkan, tapi orangnya protes ya, pemilik tempatnya diprotes. Karena dia sudah membayar upeti kepada preman dan oknum-oknum tadi itu 60 juta per hari. Bayangkan ya, kalau sebulan 30 hari berarti sekitar 1,8 miliar. Ini baru satu tempat. Bagaimana satu provinsi ada berapa tempat? Se-Indonesia ada berapa ratus tempat, dan belum lagi yang tidak terdeteksi ya, yang remang-remang dan sebagainya ya. Ternyata ini duitnya banyak ya. Pantesan aja susah untuk ditertibkan karena duitnya banyak betul ya. 60 juta per hari ya. Anda tertarik untuk jadi preman yang menjaga prostitusi? Saya tidak tertarik ya. Kita bahas yang keempat. Yang keempat. Empat begini ya. Empat begini ya. Untung saya nggak salah. Yang keempat, lokalisasi prostitusi ini menjadi pangsa pasar narkoba yang sangat besar. Karena konon kabarnya di kalangan pezina ini ya, ini beredar rumor ya, meskipun penelitiannya nggak terlalu valid ya, bahwa orang yang pakai narkoba ini memiliki kepuasan zina yang lebih besar ya. Padahal setahu saya nggak pakai narkoba juga enak-enak aja ya. Yang penting Anda setia dengan pasangan Anda ya. Jadi memang ini lingkaran setan ya. Sudah kejebak satu dosa, nambah dosa lain lagi, dosa lain lagi. Bahkan zina ini kabarnya juga menjadi penyulut, penyebab pembunuhan ya. Banyak pembunuhan diawali dari perzinahan. Itulah pokoknya ya. Ya. Jadi sabu-sabu ini menjadi favorit atau metamfetamin. Nah, kalau bahasa ilmiahnya katanya gitu ya. Nanti cari tahu lebih lanjut aja ya. Jadi makanya orang-orang yang datang ke lokalisasi biasanya sudah bawa barang sendiri. Ya nggak mungkin bawa barang orang lain ya. Atau di dalamnya banyak bandar, banyak kaki tangan bandar narkoba, banyak pengguna, dan banyak hal-hal lain lagi yang berhubungannya dengan narkoba ya. Bagaimana kalau diganti garam? Saya nggak tahu hasilnya. Tapi garam lebih halal. Ya wes, itu yang keempat ya. Kita sekarang bahas yang kelima ya. Yang kelima, jadi prostitusi atau lokalisasi prostitusi ini menjadi sumber pendapatan mucikari dan pelayan zina komersial atau PSK ya. Kabarnya seorang PSK dari sebuah lokalisasi, yakni PSK yang lagi on fire, tapi yang biasa-biasa aja ya, bukan artis ya. Ini satu bulan nih bisa 20-an juta. Ini gede banget ya. Orang lain untuk dapat gaji segitu mesti jadi sarjana, lulus tes, kemudian kerja keras setiap hari. Ini cuman gitu-gitulah ya. Itu baru PSK-nya ya. Itu baru pelayan zinanya. Bagaimana dengan bosnya, mucikarinya, dan lain sebagainya ya, pemilik hotelnya atau pemilik tempatnya. Terlalu besar uang di sini ya. Tapi kabarnya sudah banyak yang bertobat juga, karena bisa jadi karena nggak laku ya, bagusnya tobat aja lah ya.
tapi miris yang belum tobat kemudian sudah dijemput oleh maut ya. Itu yang biasa. Kalau artis jangan ditanya ya. Kemarin yang ketangkap itu 80 juta ya, cuman 1-2 jam ya. Mungkin ada yang miliaran. Kabarnya ada artis-artis itu ditawar hingga 1 miliar per malam ya. Banyak bos yang berani bayar ya. Mereka mungkin penasaran ya. Atasnya cantik, lainnya nggak tahu cantik atau enggak ya. Tapi yang jelas itu fakta yang sudah ada ya. Kalian pasti juga udah tahu beritanya ya. Tapi sekarang ini jadi ada perubahan tren. Jadi para pelayan zina komersial ini juga nggak kalah dengan zaman. Jadi dia memperbarui metode penjualannya, metode pelayanannya. Jadi sudah go 4.0 ya. Jadi sudah online ya. Jadi sudah industri zina 4.0. Jadi gak kalah kerennya dengan industri-industri lainnya. Jadi banyak pelayan zina komersial ini yang memanfaatkan satu aplikasi yang cukup terkenal di kalangan para pelayan zina dan para penikmat zina. Nah, ada satu aplikasi yang cukup terkenal dan kalian mungkin juga sudah tahu ya. Jadi mereka tinggal pasang foto yang seksi, kalau perlu video-video yang agak-agak sur sedikit sehingga menandakan mereka bisa di order, iya kan? Dan ini lebih murah ya. Mereka tidak perlu jual beli di tempat-tempat yang khusus, tapi mereka bisa modalnya hanya kos-kosan, kasur, bantal, ya kan? HP dan aplikasi, kemudian 1 buah alat kontrasepsi atau kondom. Dan modal utama mereka adalah lemahnya iman ya. Karena tanpa lemah iman, barang-barang tadi ini tidak akan bisa digunakan untuk zina ya. Mudah-mudahan kita terus menguatkan iman kita supaya tidak terjebak pada dunia seperti itu ya. Nah, teman-teman, itu tadi tentang 5 manfaat lokalisasi prostitusi. Mudah-mudahan pemerintah dan pihak-pihak terkait ini sangat sigap sehingga angka prostitusi di Indonesia bisa dibuat 0 ya. Belum lagi nanti PR zina yang tidak komersil dan banyak macam masalah yang lainnya. Kita butuh pemimpin yang handal, luar biasa, punya akhlak mulia ya. Kita doa saja sama Allah. Wong cilik kayak kita ini cuman bisa doa saja ya, karena usahanya kita buat cari makan aja kita masih mikir ya. Sampai ketemu lagi di Bukan Ari Aja. Dadah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sampai kemudian beliau kalau sudah disebutkan dosa tentang zina, berubah wajahnya dan berkata, al-bala, al-bala, al-bala. Imam Syafi'i itu kalau sudah disebutkan kata zina, Pak, tidak ada kata yang disampaikan kecuali satu, bala, bala, dan bala. Sampai tikus yang ada di dalam rumah itu akan mendapatkan balanya ketika penghuni rumah itu melakukan zina. Sampai tikus di dalam lubang itu. Saking kerasnya adab yang diperlakukan kepada orang yang berzina. Makanya tidak main-main zina itu. Makanya sampai orang yang bertobat sekalipun kalau sudah berzina, Pak, kalau sudah bertobat itu tidak menghapuskan jejak zinanya. Contoh, A nikah sama B, lahir C dari hasil zina. Bukan. A zina dengan B, lahir C. A dan B tobat. C itu masih merasakan akibatnya, Pak. Apa akibatnya? C itu tidak bisa bernasab kepada bapaknya. Tidak bisa C bin A. Tidak bisa. Saling mewarisi? Tidak bisa. Saling kemudian menikahkan nanti ketika C ini nanti menikah, tidak bisa, Pak. Kenapa? C ini nasabnya bukan kepada bapak, tapi nasabnya kepada tempat tidur, tempat tumpahnya air ketika berzina, walaupun dia sudah bertobat. Makanya saya ketika menerangkan tentang daurah masalah zina detail gitu, di salah satu kawasan di Jakarta ada yang keluar dari nangis, Pak, meluk saya dan berkata, saya sudah menduga ini pasti tentang zina ini. Nangis, beliau berkata, saya punya anak Ustadz Putri kelas 3 SMP dan saya dulu mendapatkan itu di luar pernikahan, Masya Allah.
Tapi saya sudah bertobat sama istri saya. Tampilannya sudah berubah, Pak. Orang mungkin nggak menduga. Bolehkah saya, Ustadz, nanti kalau putri saya menikah, saya nikahkan, Ustadz? Nggak bisa, Pak. Kalau saya bisa hapuskan hukumannya, saya hapuskan, Pak. Tapi hukum Allah nggak bisa dihapus. Bapak harus sabar, dan itu merupakan bagian dari proses Bapak taubat. Nangis, apa yang bisa saya lakukan? Nggak bisa saya lakukan apa-apa. Disitulah tadi para ulama mengatakan apa? Dosanya zina tidak menghapuskan jejaknya. Saking beratnya itu. Makanya tidak ada aturan, Pak, detail yang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan kecuali apa? Islam, Pak. Kenapa? Karena semangatnya Islam itu menutup rapat pintu perzinahan. Sampai kita dapatkan kan, Masya Allah, dalam Islam diatur laki-laki dan perempuan. Sampai di masjid perempuan harus di belakang, laki-laki di depan. Perempuan ketika mengingatkan imam tidak boleh dengan suara, tapi harus dengan telpukkan tangan begini. Laki-laki baru boleh dengan suara supaya tidak menimbulkan fitnah bagi laki-laki ketika mendengar suara itu. Bapak kalau jalan tidak boleh di belakang perempuan, Pak, kalau menurut salafus saleh itu. Karena sesungguhnya para ulama itu mengatakan kafa bil aib, cukuplah orang itu aib kalau kemudian dia jalan di belakang perempuan, Pak. Kenapa? Orang yang jalan di belakang perempuan, setan itu nempel pada belakang perempuan dan menjadikan belakang wanita itu tampak indah. Masya Allah, sampai segitunya, Pak. Makanya kalau bapak jalan tiba-tiba di depannya akhwat-akhwat, tolong malah jangan dinikmatin di belakang. Disalib akhwatnya, dan akhwatnya itu kalau disalib jangan GR. Ih, ikhwannya ngejar saya, bukan ngejar kamu. Dia mau nyalip kamu supaya kemudian tidak di belakangnya. Masya Allah, Pak. Sampai urusan itu. Sampai bapak ketika punya istri boleh nggak mesra-mesra di depan orang? Nggak boleh, Pak. Mencium jidat istrinya di depan orang, ciuman, walaupun itu istrinya. Lu itu istri saya sendiri, Ustaz. Lu yang bilang istri tetangga itu ya sopo. Tapi tidak boleh, karena Nabi tidak boleh, karena Nabi tidak pernah memperlihatkan kemesraan itu di depan rumah. Semua kemesraan itu di balik rumah, di balik pintu. Mau apapun di balik pintu silahkan, tapi kalau di luar pintu tidak boleh. Kenapa? Untuk menjaga hati orang yang punya penyakit kotor supaya tidak tertarik untuk melakukan zina gara-gara melihat pemandangan itu. Coba sampai sedetail itu. Kenapa? Supaya menghindarkan orang dalam zina.